Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Bayu, 29 tahun. Seorang arsitek proyek dari Jakarta. Proyek terakhirku, dan mungkin yang paling sial, berada di kota kecil bernama Wonosari, Yogyakarta. Kami dapat tender untuk membangun hotel bintang 5 di tanah eks perkebunan tembakau peninggalan Belanda. Lokasinya strategis, menghadap bukit, pemandangan indah. Tapi sejak awal aku ke lokasi, ada yang ganjil. Seorang mandor lokal, Pak Yono, menunjukkan satu sudut di belakang area proyek. Semua udah bersih, Pak Bayu, kecuali makam itu. Aku menoleh. Dan benar, di tengah lapang yang sudah diratakan, berdiri satu makam tua, hanya ditandai batu besar tanpa nisan. Tak ada bunga, tak ada pelindung. Kenapa belum dipindah? Tanyaku. Sudah dicoba, Pak, 2 kali. Tapi gagal. Gagal? Kami gali sekitar makamnya, tapi tanahnya kerasnya minta ampun. Cangkul mental, mesin bor rusak, truk yang angkut backhoe malah terguling sendiri. Pas malamnya, tukang yang bantu menggali mati mendadak di rumahnya. Aku tertawa kecil, jadi percaya tahayul, Pak. Tapi Pak Yono tak tertawa. Ia hanya menatapku datar. Kami orang desa, Pak. Kalau tanah nolak dipindah, berarti isinya belum selesai. Aku anggap itu bualan awalnya. Tapi sejak makam itu diabaikan, satu persatu kejadian mulai muncul. Lampu sorot padam tanpa sebab. Cetakan fondasi retak. Dan kamera CCTV malam-malam menangkap sosok bayangan berdiri tepat di atas makam itu. Proyek tetap jalan, tapi seminggu kemudian, 3 pekerja jatuh dari lantai 2 yang belum selesai, padahal tidak sedang kerja. Mereka seperti didorong. Besoknya, aku menerima telepon dari kantor pusat. Bayu, hentikan proyek sementara. Ada tekanan dari Pemda, ada laporan aktivitas gaib, demo warga, dan satu hal lagi. Apa? Kamu harus temui Kiai Sapari. Dia bilang, kamu sudah membangunkan yang lama tertidur. Aku mendatangi rumah Kiai Sapari siang itu, ditemani Pak Yono. Letaknya agak jauh dari kota, di kaki bukit yang menghadap lokasi proyek. Rumahnya sederhana, tapi yang membuatku merinding adalah ratusan botol berisi tanah yang tertata rapi di rak-rak kayu. Setiap botol diberi label tanggal dan nama. Untuk menyimpan jejak tanah yang pernah menyimpan dendam, kata Kiai Sapari tanpa ditanya. Ia menatapku tajam, tak ramah, tak juga bersahabat. Sampeyan yang arsitek proyek itu ya? Aku mengangguk pelan. Ia menghela napas dalam-dalam. Lalu berkata, tanah yang sampeyan bangun itu dulunya bukan kebun,
Itu tempat buangan mayat dari masa penjajahan. Tapi ada satu yang tidak ikut membusuk. Perempuan, dipaku hidup-hidup. Namanya Raras Widuri. Aku tercekat. Nama yang terlalu jelas untuk dianggap legenda. Dia bukan korban biasa, lanjutnya. Dia istri simpanan Tuan Belanda, tapi setelah tak dibutuhkan dituduh bawa aib. Disalib di bawah pohon besar, ditanam hidup-hidup, dan tempat itu sekarang berdiri makamnya. Aku menatap Pak Yono, ia mengangguk pelan, wajahnya kaku. Apa hubungannya dengan proyek ini? Tanyaku. Kiai Sapari menjawab pelan, tegas. Setiap tanah yang menyimpan ketidakadilan akan menolak dimodifikasi. Tapi jika makhluk di dalamnya sudah bangkit, maka yang kamu bangun akan jadi monumen kematian. Aku merasa semua ini terlalu berlebihan. Tapi malam itu, saat ku buka blueprint project untuk revisi desain, ada perubahan. Seseorang atau sesuatu menggambar ulang sketsa denah di salah satu lembar utama. Di bagian tengah halaman belakang hotel, ada gambar manusia telentang dipaku di tanah. Garis-garis itu dibuat dari tinta merah dan baunya seperti darah kering. Keesokan harinya, saat kami kembali ke lokasi proyek, salah satu pekerja, Adun, berteriak panik. Pak Bayu, batu nisannya pindah sendiri. Kami semua berlari ke titik makam. Dan benar, batu nisan yang kemarin berdiri di pojok, kini bergeser 3 meter. Seolah menunjuk ke arah bangunan hotel yang sedang dinaikkan. Lebih gila lagi. Di bawah batu itu, muncul bekas telapak kaki. Bukan satu, tapi 2. Dan keduanya menghadap ke hotel. Hari itu, cuaca sangat panas. Tapi suasana di lokasi proyek terasa seperti mendung. Langit cerah, tapi hati semua orang gelap. Sejak batu nisan itu berpindah, para pekerja menolak melanjutkan pembangunan lantai belakang. Area yang kini disebut-sebut sebagai tempat makam itu berjalan. Beberapa dari mereka minta pulang ke kampung. Ada yang tiba-tiba sakit. Satu orang bahkan kesurupan saat bekerja. Namanya Ujang, pekerja harian. Ia tengah mengangkat semen ketika mendadak tubuhnya kejang, matanya memutar dan mulutnya berteriak. Sirang undang aku, tapi ora paring panggonan. Kalian memanggilku, tapi tak memberiku tempat. Aku dan Pak Yono segera menurunkannya, mencoba menahan tubuhnya yang liar. Tapi yang membuat kami merinding adalah suara Ujang berubah, tinggi, menyerupai perempuan dan penuh amarah. Kowe nyeret aku metu, ning kowe ngusir jenengku. Kalian menyeretku keluar, tapi menolak mengakui namaku. Kami berhasil memanggil Kiai Sapari, yang datang membawa kendi kecil berisi air zikir. Saat air itu dipercikkan ke wajah Ujang, tubuhnya menegang, lalu ambruk. Nafasnya kembali normal, tapi matanya tetap kosong. Kiai Sapari menatapku dalam-dalam. Dia ingin satu hal, Pak Bayu. Nama. Kalau makam itu dipindah tanpa menyebut namanya, maka tubuhnya akan pergi. Tapi rohnya akan tetap tinggal, mencari identitasnya. Aku menunduk, bingung. Jadi yang harus kita lakukan, temukan nama aslinya, sebutkan saat makam dipindah, atau proyek ini tak akan pernah berdiri. Aku dan Ardi, asisten lapanganku, mulai menelusuri dokumen tua. Kami cari ke arsip kota, dan akhirnya ke kantor dinas peninggalan kolonial. Setelah berjam-jam menyisir buku laporan tahun 1930-an, kami menemukan sebuah entry. Raras Widuri, pelayan rumah besar Tuan Groneveld, dihukum mati tanpa sidang tuduhan santet dan pemberontakan sosial.
Tempat penguburan tidak tercatat. Kemungkinan dibuang ke area selatan kebun. Dan di bawahnya ada catatan tulisan tangan. Menghilang sebelum eksekusi, dicari, diduga dikubur hidup-hidup. Saat kami pulang malam itu, aku menyimpan fotokopi dokumen tersebut di dalam ransel. Dan entah kenapa, tas itu terasa semakin berat. Sesampainya di penginapan, aku buka isi tas. Dan di antara tumpukan kertas, ada satu bunga melati kering padahal aku tak pernah meletakkannya di sana. Dan dari luar jendela kamarku, terdengar suara perempuan menyanyi, lirih. Lagu Jawa yang sudah tua, Raras, Raras, nyun jenengku Bali, Raras, Raras ku mohon kembalikan namaku. Pagi itu aku berdiri di samping makam tua itu bersama Kiai Sapari, Pak Yono, dan puluhan warga yang datang menonton dari kejauhan. Hari ini, kami memutuskan mencoba memindahkan makam Raras Widuri secara resmi. Dengan izin, doa, dan nama yang akhirnya ditemukan. Kiai Sapari menggambar garis kapur di sekeliling makam, membuat lingkaran pembatas. Air bunga disiram, doa dibacakan. Dan saat aku menyebut namanya dengan lantang, kami akan memindahkan makam ini dengan nama Raras Widuri binti Sumarno. Angin berembus pelan, suasana hening. Semua menunggu, penggalian pun dimulai. Cangkul pertama menghantam tanah. Lalu yang kedua, tanahnya lunak, mudah digali. Kami semua merasa lega. Mungkin ini akan berhasil. Sampai pada kedalaman sekitar 60 cm, salah satu pekerja, Mas Darto, berteriak, "Pak Bayu, ini ada rambut, panjang banget." Kami semua mendekat, dan benar di bawah tanah terhampar helaian rambut hitam panjang. Bukan tulang, bukan kerangka, tapi rambut yang masih utuh dan segar seperti baru dicuci. Pak Yono langsung muntah, aku terduduk lemas. Kiai Sapari memejamkan mata dan bergumam. Rasane isih ono, rohnya belum sepenuhnya pergi. Mas Darto, entah kenapa, mencabut rambut itu. Seketika, angin berhenti, burung-burung berhamburan dari pepohonan, dan langit yang cerah tiba-tiba menghitam. Rambut itu menggeliat sendiri, seperti ular hidup, melilit tangan Darto. Ia berteriak panik. Tangan kanannya membiru, lalu membusuk hanya dalam hitungan detik. Kiai Sapari berteriak, "Jangan cabut rambutnya, itu pengikatnya. Kalian belum siap menanggung apa yang lepas." Kami menarik Darto keluar dari lubang, tapi sudah terlambat. Tangannya tak bisa diselamatkan, tulangnya hancur, dagingnya mengelupas. Ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi setengah sadar, meracau. "Raras, ampun, Raras, aku cuma pengen bantu." Makam itu tak jadi dipindah. Kiai Sapari menutup lubang dengan tanah dan air zikir, lalu meletakkan kembali batu nisannya. Ini bukan gagal karena ritual kurang. Ini gagal karena niat kalian tidak murni. Kalian masih ingin membangun hotel. Raras tahu, dan dia menolak dipindahkan jika tanah ini tetap dijual. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dan tepat pukul 3.06 pagi, aku terbangun. Ada sesuatu di pojok kamar penginapanku. Bayangan, perempuan berambut sangat panjang, wajahnya tertutup rambut. Tapi dari sela rambut itu, terdengar suara pelan. Tangan yang menggali akan jadi milikku. Setelah kejadian Mas Darto, proyek langsung dihentikan sementara. Surat resmi dari pusat keluar hanya dalam 2 kalimat. Proyek Hotel Wonosari dibekukan, dana investasi ditarik, segera lakukan evakuasi aset. Tanpa penjelasan,
Tanpa alasan teknis, aku duduk sendirian di pos jaga proyek yang kini kosong. Tumpukan semen membatu. Rangka baja ditinggal berkarat. Tanah yang dulu jadi harapan hotel mewah, kini seperti ladang kutukan. Ardi yang sebelumnya sangat aktif, mulai jarang bicara. Ia sering duduk mematung, menatap ke arah makam. Pernah suatu malam, aku menemukannya di sana, tengah malam, duduk di samping batu nisan itu sambil bergumam. Kita semua pantas dihukum karena menolak percaya. Yang lebih menyeramkan, dokumen proyek mulai hilang sendiri. Gambar blueprint menguning dan hancur, padahal disimpan dalam map kedap udara. Laptop yang menyimpan desain CAD hang total, dan saat dinyalakan ulang, semua file berganti nama jadi Rares DDR. Kami coba buka file itu. Isinya hanya satu hal, foto. Buram, tapi jelas. Seseorang dipaku di tanah. Pak Yono mengusulkan agar aku segera pulang ke Jakarta. Tapi entah kenapa, aku merasa tak bisa pergi. Seolah ada tali yang menahan. Setiap kali aku niat pulang selalu ada halangan. Ban bocor, tiket hangus, bahkan kereta yang batal. Dan malam itu, di penginapan, aku kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata dari biasanya. Aku berdiri di aula hotel yang belum pernah selesai, tapi kini di dalam mimpi hotel itu utuh. Lampu gantung kristal menyala. Tamu-tamu berpakaian rapi, tapi semua tidak punya wajah. Mereka berdiri diam, membisu. Dan di tengah aula berdiri Raras Widuri. Bergaun putih panjang, rambut menjuntai menyapu lantai. Ia menatapku dengan mata gelapnya. Kau mendesain kuburan ini jadi hotel, maka selesaikan. Bangun sampai selesai. Tapi jangan untuk manusia. Aku terbangun dengan peluh dingin. Dan di dinding kamarku, tempat yang semalam kosong, kini ada sketsa hotel penuh darah. Dipaku dengan rambut hitam panjang sebagai penahannya. Sejak malam itu, aku tak bisa membedakan mana yang mimpi, mana yang nyata. Karena bangunan hotel yang seharusnya belum jadi, yang bahkan kerangkanya sudah mulai runtuh, muncul utuh dalam tidurku. Setiap malam, aku masuk ke hotel itu. Lift bekerja, lorongnya panjang dan dingin. Tapi yang paling aneh, tidak ada pintu kamar yang bisa dibuka. Semua terkunci, kecuali satu, kamar 108. Kamar itu selalu terbuka sedikit, dan setiap aku mendekat, aku mendengar suara perempuan menangis. Tapi aku belum pernah berani masuk. Di dunia nyata, proyek benar-benar ditinggal. Mandor dan kepala tukang hilang kontak. Seorang investor, Pak Herman, ditemukan mengalami stroke mendadak di lift apartemen. Tangannya memegang coretan, "Tolong jangan ganggu Raras." Dan yang paling mengejutkan, Ardi menghilang. Pagi itu, aku mendapati kamarnya kosong, barang-barangnya masih ada. Ponselnya tergeletak di meja, menyala dengan satu catatan terbuka di layar. Saya tidak bisa keluar dari hotel itu. Aku putuskan mendatangi Kiai Sapari untuk terakhir kali. Kiai, saya sudah tak tahan. Saya mau keluar dari semua ini. Ia menatapku tajam, lalu menjawab, "Hotel itu bukan bangunan, ia sudah jadi dunia sendiri. Karena tanah tempatmu menggambar fondasi itu adalah pintu. Dan sekarang sudah terbuka." Kiai lalu memberikan satu benda, selembar kain kafan tua yang sudah menguning dengan bordiran nama kecil di sudutnya. Air 20. Ini milik Raras.
Disimpan oleh cucu dukun yang dulu menguburkannya secara sembunyi-sembunyi, katanya. Kalau kamu masih bisa tidur, dan kamu tahu di mana kamar 108 itu, masuklah, tapi jangan bicara, dan letakkan ini di dalam. Malam itu, aku tidur dengan kain itu dalam genggaman. Dan seperti biasa, aku kembali ke hotel. Lorong panjang, lampu berkedip, tanganku gemetar saat menyentuh pintu kamar 108. Perlahan aku dorong pintunya. Di dalamnya, gelap. Tapi di tengah kamar, ada sebuah ranjang tua dengan kelambu sobek. Dan duduk di tepinya, seorang perempuan bergaun putih, menunduk, rambut menutupi wajah. Aku melangkah pelan, napas tertahan, langkah demi langkah mendekat, sampai aku berdiri di hadapannya, dan perlahan meletakkan kain kafan itu di pangkuannya. Ia berhenti menangis, lalu mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Separuh cantik, separuh hancur. Mata sebelah kanan hitam, pekat. Bibirnya bergerak. Sekarang, kau boleh bangun. Aku terbangun. Nafasku sesak. Tapi suasana di sekelilingku berubah. Di dinding penginapan, gambar hotel berdarah itu hilang. Dan HP-ku menyala dengan pesan masuk. Ardi ditemukan, tak jauh dari lokasi proyek, linglung, tapi hidup. Ardi ditemukan oleh warga sekitar jam 4 pagi, berjalan kaki sendirian di tengah jalan desa. Kakinya penuh lumpur, bajunya robek-robek. Tapi anehnya, tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Ia dibawa ke puskesmas, lalu ke rumah Kiai Sapari, atas permintaan khusus dari pihak desa. Dan ketika aku datang menemuinya, Ardi hanya berkata satu kalimat. Hotel itu belum kosong. Aku mengira semua sudah selesai. Kain kafan sudah dikembalikan. Raras Widuri sudah menerima nama dan tempatnya. Tapi ternyata, yang dipulihkan bukan hanya satu roh. Karena sejak malam itu, warga desa mulai mengeluh. Anak kecil melihat tamu hotel berdiri di halaman rumah. Seorang ibu mendapati bau karpet hotel muncul tiba-tiba di ruang tamu. Dan beberapa orang mulai bermimpi berada di kamar berbeda di hotel itu. Kamar 201, 303, bahkan 666. Aku kembali mendatangi lokasi proyek. Kali ini sendirian. Tanahnya kini tertutup ilalang. Fondasi baja berkarat. Tapi yang membuat darahku membeku, bangunan itu kini punya bayangan. Padahal tak ada dinding, tak ada atap. Tapi saat matahari terik, bayangannya muncul utuh, seolah hotel itu berdiri dalam dimensi lain. Dan di tengah bayangan itu, aku melihat lift bergerak sendiri, naik, turun. Padahal hanya ada rangka kosong. Kiai Sapari menjelaskan, Raras bukan satu-satunya, ia hanya penjaga pintu. Dan setelah dia dibangunkan, maka seluruh isi hotel itu pun ikut kembali. Mereka yang pernah disakiti, dikubur tanpa nama, dijadikan tumbal, atau sekadar terlupa. Aku menggigil. Jadi, mereka semua sudah keluar? Kiai menjawab pelan, bukan keluar. Tapi hotel itu sudah menyambung dengan dunia ini, dan tamunya mulai check-in. Aku kembali ke penginapan, berencana mengemasi barang dan pergi untuk selamanya. Tapi saat membuka pintu kamarku, di atas tempat tidurku tergeletak kartu hotel, berlapis emas. Tertulis, selamat datang kembali tamu kamar 108. Dan di belakang kartu itu, tertulis dengan tinta merah. Kami tunggu di lantai berikutnya.
Aku berdiri mematung di depan tempat tidur. Kartu emas itu masih ada di tanganku. Halus, hangat, dan nyata. Bukan mimpi, bukan ilusi. Selamat datang kembali, tamu kamar 108. Kami tunggu di lantai berikutnya. Apa maksudnya? Lantai berikutnya? Aku memejamkan mata, tapi tubuhku gemetar. Karena aku tahu, lantai berikutnya bukan lantai bangunan. Itu dimensi lain dari hotel itu. Beberapa jam kemudian, Ardi menemuiku. Wajahnya lebih tenang, tapi ada kehampaan di matanya. Ia duduk, lalu berkata tanpa aku tanya. Aku ingat sekarang. Di dalam hotel itu ada 5 lantai. Setiap lantai punya tamu yang berbeda. Mereka bukan cuma arwah. Mereka adalah kenangan menyakitkan yang tak pernah selesai. Aku menatapnya lekat-lekat. Kita belum selesai, Bayu. Kita cuma memulangkan satu roh. Tapi kita juga membangkitkan seluruh lantainya. Hari itu juga, berita buruk menyebar. Seorang anggota tim pemetaan proyek ditemukan gantung diri di rumah kontrakannya. Di dindingnya tertulis, kamar 201. Dia masih berdiri di sudut ruangan. Seorang kontraktor utama mengalami tabrakan tunggal. Dalam mobilnya ditemukan coretan di dashboard. Jangan ambil lift. Turun lewat tangga darurat. Aku mendatangi Kiai Sapari untuk terakhir kalinya. Kiai, suaraku berat. Haruskah hotel ini dihancurkan total? Ia hanya menggeleng pelan. Kamu tidak bisa menghancurkan apa yang sudah tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Kamu hanya bisa menutup pintunya. Tapi untuk menutup pintu, kamu harus masuk sampai ke lantai paling bawah. Dan menghadap satu tamu terakhir. Aku menelan ludah. Siapa? Kiai menatapku lalu menjawab. Seseorang yang tidak pernah sempat meninggalkan hotel. Arsitek pertamanya, tahun 1939. Malam itu, aku dan Ardi kembali ke lokasi proyek. Tapi kali ini, kami datang dengan niat menutup. Bukan melawan, bukan melarikan diri. Kami bawa kain kafan, raras, lilin, dan satu salinan blueprint asli hotel kolonial. Yang entah bagaimana ditemukan oleh Rahmat dari file lama milik pemerintah Hindia Belanda. Dan saat kami berdiri di tengah-tengah fondasi kosong hotel, udara berubah, dingin, pekat. Bayangan hotel itu kembali muncul. Tapi kini kami bisa melangkah masuk. Dan begitu kami melewati pintu utama yang tak terlihat, kami tahu kami sudah masuk. Lift terbuka dengan sendirinya. Dan di dalam, layar angka menunjukkan L5, lantai 5. Ting. Lift berguncang pelan saat berhenti di L5. Aku dan Ardi saling pandang. Lampu di dalam lift berkedip. Udara jadi dingin menusuk sampai ke tulang. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berdecit panjang seperti keluhan. Lantai 5, koridor gelap, karpet merah lusuh. Lukisan tua menggantung di dinding, menampilkan wajah-wajah kabur, semuanya memandang ke arah kami. Langit-langit retak. Udara terasa lembab dan berbau besi tua. Tapi yang paling aneh, setiap kamar di lantai ini tidak punya nomor. Kami berjalan perlahan menyusuri lorong. Setiap langkah, lantainya berderit, seolah ada yang menyambut. Dan kemudian, dari ujung lorong, pintu satu kamar terbuka sendiri. Cahaya kuning redup keluar dari dalam. Kami masuk. Di dalamnya, hanya satu benda. Meja gambar besar, dengan blueprint hotel yang tergelar. Dan di balik meja itu, duduk seseorang berjas rapi,
mengenakan topi fedora kolonial. Punggungnya membelakangi kami. Tangannya sibuk menggambar dengan pensil arsitektur tua. Kalian datang juga akhirnya, katanya pelan. Hotel ini harus selesai. Harus selesai. Siapa Anda? Tanyaku dengan suara parau. Ia berhenti menggambar. Kemudian perlahan menoleh. Dan wajahnya, separuh tengkorak, separuh manusia. Matanya merah membara. Mulutnya bergerak patah-patah. Saya adalah Bayu sebelum kamu. Saya yang pertama diberi rencana membangun tempat ini. Tapi saya menggambar di atas tulang-tulang yang belum tidur. Saya menyelesaikan struktur, tapi mereka mengakhiri saya. Ardi mundur perlahan, tapi pintu kamar menutup sendiri. Kami terjebak. Saya tak pernah keluar dari lantai ini, lanjutnya. Saya dihukum menggambar ulang hotel ini tiap malam. Karena saya menolak menyebut satu nama. Raras. Aku mengerti sekarang. Dia adalah arsitek pertama proyek hotel ini, tahun 1939. Yang hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Apa yang harus kami lakukan? Tanyaku. Ia menatapku lekat-lekat, lalu mengangkat tangan dan menunjuk ke bawah. Kalau kalian ingin keluar, kalian harus ke lantai 1. Di sana ada buku tamu terakhir. Jika namamu sudah tercetak di sana, maka kau tidak bisa kembali. Kami terdiam. Dan satu lagi, katanya perlahan, jangan buka kamar 302. Apapun yang kalian dengar, jangan buka. Tiba-tiba ruangan bergetar, lampu padam. Blueprint di meja terbakar sendiri. Arsitek itu menjerit, lalu terhisap ke dalam lantai, seperti ditelan dinding hotel. Aku menarik Ardi keluar. Kami lari ke lift yang menunggu. Pintunya terbuka, seolah sudah tahu. Dan di tombol lift semua angka kini menyala. Tapi hanya L1 yang bisa ditekan. Saat lift turun, suara nyanyian perempuan terdengar samar dari speaker tua di sudut kabin. Reres, reres, nyuwun jenengku Bali. Ting, lift berhenti. Pintu terbuka perlahan ke L1, lantai pertama. Tidak seperti lantai sebelumnya yang gelap dan tua, lantai ini terlihat baru, mewah. Lampu gantung kristal menyala terang, dinding marmer putih, dan aroma bunga sedap malam menyebar lembut. Tapi justru itulah yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Karena semuanya terasa terlalu sempurna. Untuk tempat yang tak seharusnya ada. Di tengah lobi luas itu berdiri meja resepsionis. Di baliknya, sosok wanita bergaun hitam, wajahnya tertutup cadar tipis. Tangan kirinya menyentuh lonceng kecil. Tangan kanannya menyentuh sebuah buku besar bersampul kulit. Saat kami mendekat, wanita itu bersuara tanpa membuka mulut. Selamat datang di Hotel Widuri. Apakah Anda ingin memeriksa status tamu? Kami tak menjawab. Tapi ia membuka buku itu dan membalik halamannya satu demi satu. Halaman demi halaman berisi daftar nama. Ratusan, ribuan. Banyak di antaranya memiliki tanda silang merah. Apa arti tanda silang? Tanya Ardi pelan. Wanita itu menjawab, yang sudah check-in, tapi tak pernah check-out. Tanganku mulai gemetar saat melihat halaman paling akhir. Ada 2 nama di sana, ditulis dengan tinta merah basah. Bayu Prasetya tertunda, Ardi Wibowo. Dalam proses, aku mundur. Nafasku tercekat. Kami belum menandatangani apapun, kataku. Kami belum menginap. Wanita itu menutup buku dengan lembut. Kalian masuk. Dan tidak ada yang bisa masuk tanpa diundang.
maka nama kalian tercetak otomatis. Tiba-tiba seluruh lobi bergetar, lampu gantung goyang, lonceng resepsionis berbunyi sendiri. Dan dari belakang kami, seluruh pintu kamar terbuka serempak. Dari masing-masing muncul tamu-tamu dengan wajah rusak, tubuh tak lengkap, pakaian sobek, mata kosong. Mereka semua bergerak perlahan menuju kami. Mereka tidak ingin kalian pergi, bisik resepsionis. Mereka ingin kalian tinggal dan membangun hotel ini hingga selesai. Aku menarik Ardi dan berlari ke lift, tapi tombolnya sudah mati. Kami terjebak. Di tengah keputusasaan, aku ingat satu hal yang diberikan Kiai Sapari, peta garis lay spiritual dari lokasi hotel. Katanya, di bawah resepsionis itu ada tanah asli tempat Raras dikubur. Kalau ingin menutup hotel, tutup tanahnya dengan darah dan dengan nama. Aku kembali ke meja, menggenggam patok nama dari blueprint lama, tertulis Raras Widuri, dan menusukkannya ke lantai marmer. Darahku mengucur, karena lantainya bukan marmer, tapi daging yang keras. Tamu-tamu yang mengejar mendadak berhenti. Lantai bergetar. Dan dari sela ubin muncul tangan wanita, remping, panjang, penuh luka bakar. Tangannya memegang patok itu, lalu menarik seluruh buku tamu ke bawah tanah. Dan seketika, semuanya gelap. Aku terbangun di luar proyek hotel, tepat di bekas fondasi. Ardi ada di sampingku, pingsan tapi hidup. Dan di tengah lahan kosong itu, tak ada apa-apa. Tak ada bayangan bangunan. Tak ada bekas bangunan. Hotel itu hilang. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Aku dan Ardi pulang ke kota dengan tubuh lemas dan pikiran yang kosong. Tidak ada laporan resmi. Tidak ada berita di media. Semua seperti dihilangkan dengan sengaja. Lokasi proyek hotel itu kini hanya tanah lapang tak bertuan. Dan dari foto drone terbaru, tidak ada fondasi, tidak ada struktur, tidak ada bukti apapun bahwa pernah ada pembangunan di sana. Seolah hotel itu tak pernah ada. Tapi malam harinya, mimpi itu kembali datang. Aku berada di tengah lobi hotel, sepi. Tapi di dinding utama tergantung tugu batu hitam yang tak pernah ada sebelumnya. Di atasnya terukir rapi. Hotel Widuri tidak menerima tamu baru, tapi akan tetap berdiri di ingatan yang belum dibersihkan. Di bawahnya, barisan nama-nama mulai muncul. Nama-nama yang ku kenal, nama-nama pekerja proyek, dan nama terakhir, Bayu Prasetya check out ditolak. Aku terbangun dengan peluh dingin. Ardi mengirimiku pesan singkat. Bayu, aku mimpi masuk lift lagi, tapi kali ini tombol lantai 6 menyala. Aku membalas. Gak ada lantai 6, Art. Cuma sampai 5. Ia membalas dengan satu kata. Dulu, iya. Keesokan harinya, seorang warga desa bernama Pak Rubadi datang ke rumahku. Ia membawa batu nisan kecil yang ditemukan warga saat menggali sumur. Di luar area proyek. Pak, ini aneh. Kami nemu ini di tanah yang gak pernah digali, tapi tulisannya bikin merinding. Aku ambil batu itu. Dan benar, di permukaannya tertulis, kamar 108 telah disiapkan. Aku mendatangi Kiai Sapari lagi. Kali ini, ia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Matanya sayu. Tangannya bergetar. Ia menatapku dan hanya berkata, kalian berhasil mengusir hotel itu dari tempatnya. Tapi bukan menghancurkannya. Hotel Widuri sekarang sedang mencari tanah baru. Tempat baru untuk berdiri.
dan dia membawa seluruh tamunya bersamanya. Aku pulang dengan tubuh lunglai, dan malam itu, tepat pukul 03.03, seseorang mengetuk pintu rumahku. Tok, tok, tok. Aku buka dengan hati-hati. Tak ada siapa-siapa, kecuali satu koper kulit hitam tertutup debu. Dan di atas koper itu, sebuah gantungan kunci kamar hotel. Nomor 666. Koper itu tak pernah kubuka. Aku letakkan di pojok kamar. Tapi setiap malam, berpindah tempat sendiri. Kadang ada di depan pintu, kadang di atas meja makan. Pernah bahkan berada di dalam kamar mandi, meskipun aku menguncinya. Dan di malam ketiga, gantungan kunci kamar 666 itu hilang. Tapi keesokan paginya, aku menemukannya menggantung di spion mobilku. Ardi tak lagi menghubungiku, tapi aku tahu ia masih hidup, karena setiap pukul 1.08 pagi, HP-ku selalu menerima pesan kosong dari nomornya. Dan setiap pesan itu masuk, layar HP menampilkan notifikasi aneh. Jaringan Widuri Private. Aku mencari bantuan ke spiritualis lain, tapi semuanya menolak. Salah satu dari mereka hanya berkata, hotel itu tidak membutuhkan tempat, ia hanya butuh pikiran yang terbuka. Saat kamu percaya ia ada, kamu memberi lahan baru untuknya berdiri. Sementara itu, berita mulai muncul di media. Seorang pemuda ditemukan meninggal di kamar kos yang pintunya terkunci dari dalam. Di samping jasadnya, kartu akses hotel emas. Seorang wanita dilaporkan menghilang dari ruang kerja tertutup CCTV. Terakhir terlihat membuka folder bernama Hotel Widuri Project yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan paling mengerikan, sebuah homestay di kota lain mendadak terbakar tanpa sebab. Tapi di dindingnya tertinggal tulisan yang tak bisa dihapus. Check-in is eternal. Aku sadar sekarang. Hotel itu hidup di kepala orang. Setiap cerita, setiap mimpi, setiap ketakutan tentangnya adalah bata demi bata yang membuatnya tumbuh kembali. Dan aku adalah fondasi pertamanya. Aku kembali ke lokasi proyek lama. Kini tanahnya sudah ditumbuhi rumput liar dan beberapa pohon kecil. Tapi saat aku diam di sana, menutup mata, aku bisa melihat bangunannya kembali berdiri. Dan di dalamnya, Raras Widuri berdiri di balik jendela kamar 108. Ardi duduk termenung di resepsionis. Tamu-tamu berkepala retak berjalan perlahan di lorong. Dan satu suara bergema di seluruh dinding hotel yang tak terlihat. Bayu Prasetya. Selamat datang kembali. Lift ke lantai 6 telah aktif. Malam itu, aku menyerah. Aku berhenti melawan, berhenti menolak. Karena aku tahu, aku tidak bisa lari. Jika hotel itu tumbuh dari ingatan, dari rasa bersalah, dari cerita, maka aku adalah arsitek dari segalanya. Jadi malam itu aku duduk diam di kursi. Kuseret koper hitam itu ke tengah ruangan. Kubuka perlahan. Dan di dalamnya hanya satu benda. Remote lift. Dengan satu tombol menyala, E6. Begitu aku menekan tombol itu, dunia berputar. Langit-langit kamar memudar. Lantai berubah jadi karpet merah kusam. Dan di depanku, pintu lift terbuka. Tanpa suara, tanpa cahaya. Aku melangkah masuk. Ting, lantai 6. Pintu terbuka. Dan aku segera sadar, lantai ini bukan bagian dari hotel biasa. Bukan koridor, bukan kamar, bukan lobi. Tapi ruang kosong. Luas, tak berbatas. Dindingnya adalah cermin. Cerminnya tidak memantulkan bayanganku.
tapi memperlihatkan setiap kesalahan masa lalu. Aku melihat diriku sendiri saat memaksakan pembangunan meski warga menolak, saat mengabaikan peringatan soal makam tua, saat menyuruh tukang lanjut gali meski upacara belum selesai. Setiap pantulan adalah kesombongan. Setiap pantulan adalah keputusan yang tak bisa ditarik. Dan di tengah ruangan itu, berdiri sosok yang kukira sudah lama mati. Aku, tapi bukan aku. Wajah yang sama, tapi mata yang hitam pekat, penuh kebencian, penuh dendam. Kau pikir cukup hanya dengan menyebut nama Raras? Kau pikir cukup hanya dengan meminta maaf? Aku tak menjawab. Hotel ini hidup, karena kau menolak mengakui satu hal. Ia melangkah mendekat, bahwa kau membangun bukan untuk manusia, tapi untuk ego. Kau menggali tanah yang tak pernah ingin disentuh. Kau menolak mendengarkan. Dan karena itu, kau tidak bisa keluar dari hotel ini, karena kaulah hotel itu. Ruangannya bergetar, cermin retak. Dan dari balik cermin, sosok-sosok keluar satu persatu. Pak Herman, sang investor. Darto, tukang yang tangannya membusuk. Arsitek kolonial tahun 1939, Raras Widuri. Semuanya mengelilingiku. Mereka tidak bicara. Mereka hanya menatapku, lalu mereka bersujud. Dan saat itu, aku sadar. Bukan untuk menghormatiku, tapi mengutukku. Jika kau ingin hotel ini berhenti tumbuh, maka kau harus tinggal sebagai penunggu. Satu-satunya cara mengunci pintu adalah dari dalam. Aku berdiri di tengah lantai ke-6, dikelilingi cermin-cermin yang pecah, dan wajah-wajah kematian yang tak berkedip. Raras, Darto, Ardi, arsitek 1939. Mereka semua diam, tapi kehadiran mereka lebih berat dari ribuan teriakan. Sosok diriku yang satunya melangkah mendekat, yang berwajah sama, tapi sorot matanya seperti kosong tak berujung. Jika kau benar-benar ingin menghentikan semua ini, jangan tinggalkan hotel ini. Lantai perlahan berubah, tanah di bawah kaki merekah, dan dari dalamnya muncul meja resepsionis, lengkap dengan buku tamu, pena, dan bel kecil. Tangan-tangan dari balik lantai mendorongku untuk duduk di belakang meja itu. Di depanku, buku tamu terbuka. Halaman terakhir masih kosong. Hanya ada satu kolom, resepsionis pengganti. Kalau aku tanda tangan di sini, tanyaku pelan, hotel ini akan berhenti mencari korban? Bayanganku yang satunya tersenyum. Bukan berhenti, tapi terkunci. Ia akan tetap berdiri, tapi tidak akan menyebar. Tak akan tumbuh lagi. Asal kau tetap di sini. Tanganku gemetar memegang pena. Kupandangi halaman kosong itu. Aku pikir tentang semua yang telah terjadi. Tentang pekerja yang mati sia-sia. Tentang warga desa yang diteror. Tentang Raras yang tidak pernah diberi tempat untuk dikenang. Tentang Ardi yang menghilang demi ikut menutup hotel. Dan tentang diriku sendiri yang dari awal hanya ingin meninggalkan warisan megah tanpa pernah melihat apa yang kupijak. Aku menulis, perlahan. Bayu Prasetya, resepsionis pengganti. Dan begitu tinta menempel di halaman itu, semua sosok di sekelilingku membungkuk, lalu menghilang. Satu persatu. Udara menjadi hening, cermin menyatu kembali, dan lantai ke-6 berubah menjadi lobi yang sempurna. Kosong, rapi, abadi. Lonceng resepsionis berbunyi sendiri. Aku tahu itu tamu baru, tapi mereka tidak akan masuk, karena aku yang jaga. Di luar sana,
Ardi terbangun di pinggir jalan, tepat di luar kota Wonosari. Warga desa tak lagi bermimpi buruk. Tak ada lagi kartu kamar misterius. Tak ada lagi berita orang hilang. Hotel Widuri tak pernah ditemukan. Tapi dalam beberapa cerita, orang bilang ada satu bangunan tak terlihat di sebuah lahan kosong. Dan sesekali, saat malam sangat sunyi, akan terdengar suara. Selamat datang di Hotel Widuri. Tapi pintunya tidak pernah terbuka lagi. Sudah setahun sejak itu. Tanah bekas proyek Hotel Widuri kini hanya lapangan ilalang yang dibiarkan. Tak ada bangunan, tak ada aktivitas. Tapi warga sekitar tidak berani mendekat. Mereka hanya menyebut tempat itu dengan satu nama. Tanah yang tak boleh ditanya. Ardi hidup tenang di luar kota. Ia tak pernah menceritakan kisah ini pada siapapun, kecuali satu kali dalam buku hariannya. Kalimat terakhir yang ia tulis, kadang-kadang di tengah malam aku masih bermimpi jalan di lorong hotel, tapi tak pernah bisa masuk ke lift lagi. Mungkin karena seseorang sudah berjaga di sana. Di desa, warga mulai rutin mengadakan tahlilan tiap malam Jumat. Bukan hanya untuk Raras Widuri, tapi juga untuk semua nama yang pernah dilupakan. Makam tua itu kini bersih dan dijaga, dan batu nisan sederhana berdiri di sana, bertuliskan, Raras Widuri dikenang bukan ditinggalkan. Dan aku, Bayu Prasetya, aku masih di sini, di balik meja resepsionis Hotel Widuri, tiap malam menatap pintu masuk. Tak ada tamu, tak ada suara, hanya kenangan yang tidak ingin pulang. Kadang ada yang mengetuk, tapi aku tidak membukakan pintu. Karena sekarang aku tahu ada yang lebih penting dari membangun gedung megah, yaitu mengenang mereka yang pernah hidup di atas tanah itu. Pesan moral, jangan pernah abaikan sejarah dan luka dari tanah yang kita pijak. Apa yang kita anggap hanya lahan kosong, bisa jadi menyimpan cerita panjang tentang penderitaan, ketidakadilan, dan kesakitan yang belum selesai.